Kalau apa namanya, kalau nggak salah Evan Jenner sama Rafael Struijk itu dia cek juga di FM. Dia cek statnya bakal bagus apa enggak. Kemudian ya dia apa Tahu. untuk naturalisasi lah kayak gitu. Dulu BP 18. itu kalau nggak salah di Championship 2003 ya kalau nggak salah, Championship Oh iya, 2003 Champions Manager ya. 2004 itu pernah masuk sebagai list wonderkid. Oh. Pemain ajaib, memang bagus, memang maksudnya itu dinilai sama mereka ya, bukan itu kan game bukan kita yang Iya. bikin ya, artinya mereka memang benar memprediksi bakal BP ini pemain bagus gitu loh. Ya sebagai penggemar sepak bola banyak banget yang bisa kita lakuin dalam mengisi waktu luang ya, mulai dari main game, kita main bola langsung atau nonton bola. Dan salah satu game yang paling saya suka adalah Football Manager, dan depan saya sudah ada nih pegiat, pelaku atau pemerhati atau penguasa Football Manager, Mas Hendy. Ya, Mas Hendy apa kabar? alhamdulillah baik. Baik. Ya, Mas Hendy ini juga pemilik akun YouTube Manager Virtual manajer Mas ya. virtual ya. Jadi Football Manager kalau teman-teman di rumah nih main FM di mobil atau di komputer, banyak banget nih yang bisa kita kulik sama Mas Hendy. Mas Hendy, pertama-tama aku pengen nanya, Nah. sejak kapan Mas main FM pertama Wah, kali? udah jadi lama banget ya, dari zaman SMA di tahun 2009. Ah. Jadi FM pertama saya itu FM 2009. Waktu itu yang jadi wonderkid-nya itu Leni Nangis salah satunya. Terus juga wah banyak lah pokoknya, sampai sekarang juga masih main kayak gitu. Pas itu saya kalau 2009 saya kan juga main juga. Salah satu pemain inceran saya tuh Juninho Pernambucano Mas, dari Oke. Lyon itu, karena Lyon itu free kick-nya kan bagus gila tuh. Terus sama, berarti Mas berapa jeda nih Mas dari Mas main sampai ke Mas buat akun YouTube itu? Oh lama ya, saya buat itu tahun 2018. Jadi Oh, waktu berarti ada itu memang ngelihat channel YouTube lain sepertinya menyenangkan gitu. Setidaknya buat nyenengin diri sendiri aja gitu. Akhirnya bikin channel di tahun 2018 kayak gitu sih. Kenapa nih Mas main Football Manager? Karena 2009 kan sebenarnya FM itu kalah seksi Mas ya, sama FIFA, sama PES, sama WE gitu. Apa nih Mas yang pertama kali kok Mas mulai nyoba nih Football Manager gitu? Karena gini, saya kan dulu selain main game Football Manager kan biasanya laki-laki kan pasti juga seneng main game bola ya. Main winning, terus FIFA dan sebagainya. Terakhir saya main itu semua di waktu zaman konsol PS2. Lalu kemudian saya ngelihat kok kayak aturannya tuh nggak sesuai dengan di dunia nyata. Terus kemudian akhirnya di 2009 itu teman ada yang nyaranin, ini main FM, memang nggak bisa di controller, tapi kita aturannya tuh seperti di dunia nyata gitu loh. Bahkan termasuk kayak work permit di Inggris dan sebagainya. Terus juga ngejelimetnya soal Atletico Bilbao yang hanya Nggak boleh beli merekrut pemain pemain. dari provinsi Bilbao aja gitu ya. Dan di itu kan nggak ada tuh di Di PS, di iya. FIFA nggak ada. Nah, dari situ tuh keasikan, oh ini ya serunya kemudian mengatur sebagai macamnya layak ke pemain sepak bola. Kenapa sih ini pemain kok jelek? Misalnya kan kita ngeritik pemain asal Inggris misalnya, anggaplah kita ngebahas Liga Premier Inggris. Ini kok dimainin mulu padahal kan biasa-biasa aja gitu loh. Harry Maguire gitu ya, contohnya. misalnya contoh Harry Maguire. Karena dia itu ya trend attention. Jadi itu penting kemudian nantinya bahwa setiap Liga Inggris itu harus memainkan pemain yang trend at nation dan sebagainya. Jadi ada aturan-aturan yang itu yang nggak tercatat atau nggak ada di FIFA ataupun PES. Itu sih yang buat saya suka game ini. Gitu. Termasuk sama di Spanyol kan Mas ya, pemainnya kan nggak boleh Afrika berapa gitu Iya, ya. ada Harus non Spanyol EU-nya itu dibatasi 3 setiap. Oh iya, non Eropanya. Non Uni Eropanya harus cuma 3 bolehnya. Nah ini juga kan yang tertarik dari Football Manager. Klub pertama yang Mas mainin apa Mas? Ya pasti klub kesukaan saya ya. Pasti Juventus ya. Dulu Pas pertama lagi di kali. Serie B itu? Masih di Serie B waktu itu pertama kali main. Ya karena kalau biasanya saya juga kan kebetulan megang akun IDFM ya. Jadi kalau ada yang nanya klub mana yang bagus buat dilatih, saya bilang kalau untuk pertama kali main game Football Manager ya pasti tim sendiri, karena kita kenal siapa pemain wingernya, siapa penyerangnya dan sebagainya, kemampuan dan sebagainya. Jadi ya pertama kali saya main ini tuh ya pasti Juventus waktu itu Serie B. Ya tapi Serie B waktu itu juga sangat power ya. Jago banget soalnya. Karena ada pemain seperti Del Piero, Trezeguet, Nedved, terus kemudian ada Buffon yang ya gampang aja untuk kemudian promosiin itu untuk belajar ya pada waktu itu ya. Seperti itu sih. Terus kalau misalnya ini Mas gitu kan, kalau kita main game kan kita pengen menang ya Mas ya. Iya, iya. Ini gak sih Mas, kayak misalnya pernah gak sih kalau main FM kayak main cheating Mas, dalam artian kalau misalnya mau lawan tim gede, save dulu nih, kalau kalah exit gitu. Kalau saya sering gitu soalnya Mas. Ya kalau dulu dulu pasti kayak gitu karena semua orang tuh pengen menang kan Iya. dan sebagainya. Tapi saya semenjak 2017 gitu udah stop tuh load save kayak gitu apa adanya aja dan sebagainya. Akhirnya
menemukan keasikannya justru di situ. Tapi memang bagi sebagian orang yang memang menjadikan game sebagai release stress, menurut saya ya nggak masalah love save menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau saya sendiri memang sudah taubatan nasuha dari love save itu. Tapi memang kadang nge-save sebelum pertandingan, bukan buat apa, buat ya jaga-jaga aja, takutnya save-nya gitu. korup atau mati lampu dan sebagainya ya. Lebih ke pengamanan aja sih kayak gitu. Ya, mungkin kalau yang tadi Mas bilang ya, jangan sampai kita main game yang kita Iya. kalau belum siap kayak Mas, malah stresnya nambah ya Mas ya. Iya, stresnya malah Misalnya kita nambah. udah capek-capek sampai final Liga Champion, kalah nih gitu. Apalagi sekarang kan taktiknya itu di FM kan semakin kompleks ya, semakin mengikuti dunia nyata. Jadi kalau kita nggak terlalu paham taktik dan sebagainya, ya walaupun pakai tim yang super bagus gitu ya, tetap aja nanti ngelawan tim lemah kita bisa seri bahkan kalah gitu, bahkan kebantai kalau memang harus sedikit paham juga tentang pengetahuan taktik. Walaupun memang ada sisi positifnya bahwa di FM itu karena komunitasnya cukup unik juga di dunia ini, jadi banyak yang kayak save taktik itu bisa di-download. Jadi buat teman-teman yang kemudian baru FM nggak bisa ngeracik taktik dan sebagainya, kita bisa download kemudian kita pakai, terus kemudian kita bisa maksudnya tuh yang gini tuh gini gitu loh. Jadi ini caranya gini, terus kemudian kalau kita sudah paham, biasanya nanti akan memodifikasi taktik berdasarkan kesukaan kita kayak gitu. Mas, tadi kalau download taktik itu di fiturnya ada atau online Mas? Ya online kita download, tapi nanti dipasangnya tetap di offline sih. Offline, Jadi oke. kayak patch lah ibaratnya, Oke. kayak gitu. Jadi bisa download taktik dan sebagainya. Mas, saya juga banyak lah, mungkin teman-teman saya juga kalau main Football Manager itu menambah pengetahuan kita tentang sepak bola secara asli Mas ya, mulai dari pemain, negara, klub. Nah, kalau dari Mas ini apa nih Mas? Ya, ilmu-ilmu yang Mas tahu baru dari FM gitu Mas. Misalnya yang tadinya Mas nggak tahu nih, ternyata ada tuh ternyata Ya. nama klub namanya SPAL. Zaman dulu kan SPAL kan belum dari Iya, Serie A kan. iya, bener, Ternyata tiba-tiba ada SPAL gitu ya, SPAL, ya. Serie A gitu. Memang diprediksi bakal jadi tim bagus Iya. gitu. Itu semuanya ada di FM. Menurut saya sih ya itu aturan home ground. Jadi itu aturan home ground itu kan banyak yang mungkin belakangan baru tahu bahwa untuk meregistrasi pemain di Liga Champions itu nggak asal-asalan gitu loh. Nggak, kenapa sih sebuah tim kok mempertahankan pemain yang dalam tanda kutip kok selalu performanya buruk tapi selalu dimainkan. Ternyata memang ada aturan yang namanya home ground. Jadi wajib punya 8 pemain, misalnya Liga Inggris harus punya 8 pemain yang bermain di Liga Inggris minimal 4 tahun dari usia 15 tahun kayak gitu. Jadi kemudian dia bisa terdaftar sebagai train at club dan juga train at nation. Nggak harus dia orang Inggris tapi sudah ada di Inggris sejak usia muda kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa banyak tim yang kayak masih masih mempertahankan lord-lordnya mereka gitu loh. Ya bener nggak kayak gitu ya. Nah, itu aturan itu sih yang menurut saya ada ya aturan gitu ya, itu sih. Terus sama mau ngejual pemain yang itu ternyata nggak semudah itu Mas ya. Iya. Ngejual kan kadang-kadang pemain yang nggak mau kita Iya, jual. benar, Karena saya juga pernah ada klub yang pengen beli, tapi si pemain itu nolak kan Mas. Pemain nolak, bisa seperti ada itu juga. kan. Nah, dan di real juga bisa seperti itu kan. Realnya Bisa banyak pemain seperti seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa kita pengen tahu Mas, dari sekian yang tahun yang pernah Mas mainin, liga apa yang paling menurut Mas, oke ini liga paling seru di FM gitu Ya pasti, karena FM itu kan yang buat ngedevelopernya kan dari Inggris ya. Jadi kalau memang benar-benar lebih realistis ya Liga Inggris sih. Itu lebih realistis dan kemudian memang seru ya karena saya sendiri lagi mainin tim Mighty Road ya dari Liga Divisi 10 sampai kemudian sekarang di Championship. Saya masih mentok di Championship 5 tahun ini. Masih di situ aja kalau Mas Dwi ngelihat channel saya. Ya karena memang saya tidak load save dan sebagainya, jadi susah memang. Jadi nggak segampang kalau kita main Serie A dan sebagainya. Rasanya dengan pengalaman saya dari main FM 2009 tuh mudah saja. Tapi kalau di Inggris benar-benar saya ngejelimet di situ sampai 5 musim gitu loh dan belum promosi ke Liga Namanya Premier. Mas? Mighty Road. Mighty Road itu Mas tahu klub itu dari mana Mas? Maksudnya Ya dari FM. emang pengen iseng-iseng aja random Iya, aja gitu. enggak sih dia. Jadi saya lagi Big Brother Challenge. Jadi saya mau mengalahkan City. City itu di Sevan saya kebetulan masih baru menangin 1 Liga Champion. Jadi belum menang-menang lagi nih. Terus kan udah di Championship nih. Ya berarti kan Big Brother Challenge mengalahkan kakaknya. Mighty Road ini kan tim yang dibuat oleh supporternya City. Kayak gitu. baru tahu Kalau lagi di nih, MU tuh ada FC United of Manchester kayak gitu. Nah, itu kan seru kalau kita bisa ngalahin si tim yang lebih besar kayak gitu. Itu sih mungkin tantangannya kalau kita main FM yang udah dari zaman batu gitu ya.
Jadi Manny Road itu di Manchester Mas lokasinya. Iya, di Manchester. Jadi Mas secara langsung juga di saat ini juga Mas jadi tahu ya Manny Road itu siapa aja ya di kehidupan nyatanya Mas. Kalau misalnya ngomongin Mas, ada nggak Mas pemain yang menurut Mas prediksi potensial, misalnya 2 tahun sebelum aslinya Mas udah beli duluan nih, ternyata tiba-tiba wah ini beneran jago nih gitu. Kayak saya dulu beli Jude Bellingham dari Birmingham kan ya pertama-tama ya. Nah Birmingham tuh saya udah beli tuh saat itu saya main berapa, tiba-tiba Dortmund beli beneran gitu. Nah terus juga termasuk Siski Arsenal gitu. Kalau Mas siapa jadi Mas pemainnya? Saya dulu udah kenal Lukaku dari Anderlecht. Itu mainnya bagus banget. Belinya murah, cuman kalau nggak salah 3, juta euro ya. Terus saya beli itu pasti selalu jadi pemain kelas dunia. Ya, meskipun memang belakangan lagi turun, trennya lagi down. Tapi dulu di FM 11 ya 2011 itu kan dia masih di Anderlecht itu masih muda. Itu saya beli dan nggak pernah nyesel saya beli. Selalu kalau mulai sevan baru pasti langsung beli dia karena memang bener-bener OP. Kalau sekarang itu mungkin kayak Haaland lah ya yang kalau di sevan itu mau pasti ngegolin 2 digit lah setiap musimnya. Siapa lagi Mas kira-kira Mas pemain yang menurut Mas kan dari bertahun-tahun Mas main FM di musimnya Mas ya. Itu Verratti juga. Itu juga cukup berkesan sih di FM 2011 waktu itu dia masih di Pescara di Serie B. Terus saya rekrut murah juga kan. Terus kemudian ya Verratti kan sekarang jadi pemain bintang ya. Walaupun sekarang udah mulai usia senja. Jadi bener-bener ngalamin ini pemain masih muda sekarang udah sama tuanya kan kayak gitu. Terus kalau pemain yang Mas prediksi misalnya pemain nih overrated lah gitu, misalnya pemain jago tapi di FM menurut Mas kok biasa aja gitu, atau Mas nggak bisa memaksimalkan peran itu Mas. Kalau saya Robby van Persie masih di Arsenal, itu saya nggak bisa mainin dia Mas karena kayaknya kok kan kalau lihat statistiknya kan biasa aja sebenarnya kan. Nah Mas ada nggak nih Mas pemain yang ya Vlahovic sih, saya nggak tahu kenapa pas main Juventus pas kemarin pas beta ini kok nggak masukin ya, malah yang pemain lainnya yang masukin, nggak tahu saya, mungkin memang ya itu serunya FM itu juga kadang kita itu memang harus benar-benar jeli dalam role pemain kan banyak, penyerang itu juga kan mulai dari Ferdinand, Pocher dan sebagainya. Kalau kita salah ngasih instruksi, itu pemain jadi benar-benar malah terasing gitu, misalnya nggak dapat umpan, nggak bisa lari dan sebagainya, itu memang ngaruh juga. Saya mungkin itu kali ya. Cuman kadang kesel juga kadang beli pemain kalau kita lihat finishingnya 14, kemudian agility-nya bagus, kemudian flare-nya juga bagus, tapi kok masukin semusim cuma 2, apa yang salah gitu. Jadi kalau main dari divisi bawah kan kita nggak bisa ya namanya kemudian merekrut pemain yang super ya. Kemudian pemainnya kalau nggak gratisan ya pinjaman yang skillnya terbatas. Bagaimana kita kemudian memaksimalkan. Tapi kadang ketika kita udah punya uang nih kayak sekarang, kita beli pemain bisa. Tapi pas kita beli pemain ini kok malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kadang keselnya di situ aja sih. Akhirnya musim berikutnya saya jual lagi aja. Pernah ini ya Mas, pernah kayak misalnya feeling nih, nih pemain nih bakal di aslinya bakal gagal nih gitu Mas. Karena di FM juga mungkin gagal terus gitu. Ada pernah memprediksi nggak Mas? Mungkin yang wonderkid-nya dulu gitu kayak misalnya dulu yang di FM itu juga bagus tapi kemudian bukan bagus tapi orang-orang bilang bagus, di FM enggak, itu kayak Hasyim Mastur di FM itu enggak naik-naik statnya. Saya juga bingung, udah sering mainin juga, bahkan beli dengan jumlah uang yang cukup besar karena melihat kayaknya di real life nih pemain bagus kan Hasyim Mastur, tapi di FM itu udah prediksi bintangnya mentok di 2, di 3 gitu loh. Dan memang enggak, akhirnya kan kita lihat ya Hasyim Mastur sekarang malah jadi seleb Instagram ya kalau nggak salah, selebgram dan sebagainya. Jadi itu juga tuh Hasyim Mastur. Jadi terus kemudian yang paling parah itu mungkin Freddy Adu ya. Itu Freddy Adu itu kan kebalik justru, kalau di FM itu bakal diprediksi jadi pemain. Bahkan Pele juga pernah bilang kan dia the next dirinya kan. Kemudian ternyata akhirnya karirnya setelah di Benfica justru tenggelam kan sampai sekarang, entah masih main atau udah pensiun kayak gitu. Itu juga ya, ada juga kadang FM nggak diprediksi. Harry Kane di FM itu nggak dianggap sebagai pemain bagus, dan kalau kita lihat Harry Kane kan setiap musimnya selalu nyetak 2 digit ya. Itu juga tuh. Bahkan kalau nggak salah sport direkturnya SEA Games itu ya, developer game FM-nya itu pernah ketemu sama Harry Kane dan minta maaf langsung bahwa saya telah salah memprediksi Anda, ternyata Anda jadi orang yang sangat luar biasa gitu. Karena memang nggak kelihatan waktu dia pinjemin Leicester aja kan, waktu itu dia masih jadi cadangan ya, bukan pemain utama. Dan dia lumayan, dia kan kayak Jamie Vardy ya, telat ini ya. Telat itu ya. Vardy kan juga 30-an ya baru terkenal gitu.
Vardy juga nggak keprediksi, Nggak jadi prediksi. banyak juga. Makanya ya itu, jadi walaupun FM game yang simulasi paling real, kadang memang pasti ada margin errornya. Kayak salah satunya ya Harry Kane sih yang paling parah sih, dia nggak diprediksi sama sekali. Bahkan squad yang memantau dia bilang biasa-biasa aja gitu. Ternyata ya bisa gitu. Nah, Mas kan juga banyak nih Mas pemain yang main FM juga gitu Mas. Kayak misalnya pelatih juga ada. Nih saya punya catatan, ada dari Ligue 1 Prancis Mas. Pelatih namanya Will Steele. Dia menjadi pelatih klub Reims dan dia juga maniak FM gitu Mas. Dia akhirnya mengadopsi taktik dia di kehidupan nyata dari FM gitu. Kalau menurut Mas, seberapa penting sih Mas orang-orang bola gitu, terutama di Indonesia mungkin, lu minimal lu harus melek FM deh gitu, karena datanya memang real gitu Mas. Mungkin gimana Mas menurut Mas? Kalau saya kurang kenal pelatih sepak bola Indonesia yang main FM ya, tapi untuk beberapa tokoh yang kemudian saya kenal dan juga pernah sempat kerja bareng, misalnya kayak Pak Hamdan Hamadan yang kemarin ngurus tentang naturalisasi. Kebetulan waktu itu saya sempat kerja bareng di PSSI 4 bulan di sana. Nah, di sana itu dia memang dia benar-benar menceritakan bahwa saya tuh seneng FM gitu loh. Dia seneng FM dan bahkan dia kalau nggak salah Evan Jenner sama Rafael Struijk itu dia cek juga di FM. Dia cek statnya bakal bagus apa enggak. Kemudian ya dia untuk naturalisasi lah kayak gitu. Dua pemain itu sih dia pernah cerita, dia tuh penggemar Inter Milan, bahkan dia dulu pernah main FM Blinter lah dan sebagainya. Dan ngelatih Inter dia karena dia penggemar Inter kan. Kayak gitu sih. Kalau selain itu saya juga kebetulan ada juga yang dulu pernah jadi manajer keuangannya Sulut United. Kebetulan teman saya, Mas Rahmat namanya, dia itu pemain game Football Manager dan bahkan dia main kompetisi internasionalnya. Ya, jadi dia suka bola, dia ikut ngembangin sepak bola di Indonesia dan masih sempat main FM kayak gitu. Walaupun sekarang lagi nggak di Sulut ya kayak gitu. Dan dia benar-benar sempat bahkan peringkat 1 dunia. Sempat peringkat 1 dunia di tahun 2023 kemarin. Makanya dia bilang waktu itu pas di juara di kompetisi itu dia bilang, saya kayaknya sudah menamatkan FM, dia bilang gitu. Karena sudah juara kompetisi. Mas, tapi FM itu bisa tamat ya Mas? Kenapa? Bisa kan ya? Soalnya dulu saya pernah ngeliat di YouTube, ada yang namatin FM Mas, dalam artian kalau udah sampai di ujungnya selesai. Mas pernah nggak Mas sampai ke ujungnya FM? Kalau di Android, di tablet itu kalau nggak salah kalau sudah 50 tahun itu sudah selesai, nggak bisa dilanjutin. Tapi kalau di PC itu bahkan ada yang masuk rekor dunia tuh ya. Dia sampai tahun 3000 berapa gitu. Dia udah sampai beda milenium udah. Pemainnya nggak jelas semua ya. Pemainnya udah pemain robot semua tuh. Itu kehebatan FM, dia punya nama itu yang ya. kemudian juga saya kalau kita main PES dulu kan pemain udah pensiun lahir lagi. Maradona main lagi. Gitu ya. Kalau di FM itu udah hilang, paling jadi pelatih. Sisanya semuanya pemain legend. Nah, itu kadang kita tuh senengnya kalau pemain legend yang kan nggak ada yang tahu terus kemudian jadi pemain hebat, itu sih yang menurut saya juga salah satu keasikan saya main FM itu sih. Dan kalau kita ngomongin Indonesia sedikit Mas ya. Mas pernah pakai klub Indonesia? Pernah, pasti ya pernah. Apa dulu nih Mas? Saya dulu pernah pakai Persija, pernah juga pakai waktu itu masih ada Persisam Samarinda, kemudian pakai Produta kayak gitu. Itu ya seru aja sih kalau pakai pemain Indonesia. Enaknya adalah kita beli pemain asing nih. Bahkan kita dapat pemain asing itu gratis. Terus kemudian dibeli klub luar. Dan kemudian setelah beli klub luar kan bayar transfernya kan gede banget. Terus kita kembangin, akhirnya bisa bikin stadion, bikin latihan dan sebagainya, tempat latihan dan sebagainya. Akhirnya jadi tim yang bisa bersaing hampir setiap musim juara Liga Champions Asia, terus kemudian bisa di final ngelawan Real Madrid atau Manchester United di ajang Piala Dunia Antar Klub kayak gitu. Itu sih seru. Pernah tuh Mas sampai sana Mas? Hah? Udah pernah sampai sono pernah. Mas itu tapi kalau seru juga Mas, realnya Indonesia kan kayak BP jamnya kan lumayan. Oh iya, dulu BP itu kalau nggak salah di Championship 2003 ya kalau nggak salah, Championship 2003 Champions Manager ya. Itu pernah masuk sebagai list wonderkid. Pemain ajaib. Memang bagus. Memang maksudnya itu dinilai sama mereka ya. Bukan itu kan game bukan kita yang bikin ya. Artinya mereka memang benar memprediksi BP ini pemain bagus gitu loh. Ya walaupun memang potensinya akhirnya nggak terlalu keluar, tapi kan kita bisa lihat ya salah satu ikonnya kita kan memang aslinya memang seperti itu ya. Dan sebagainya itu ada kayak gitu. Terus kayak Evan Dimas juga segala macam Evan Dimas diprediksi pernah juga di FM 2012 dia pernah juga masuk list wonderkid, cuman ya lagi-lagi memang kayaknya PR banget itu. PR buat sepak bola Indonesia ya. Iya. Kalau di Indonesia Mas apa nih tantangannya Mas? Kalau Mas kan tadi kan ngomongin Inggris udah, Spanyol udah, kalau Indonesia punya nggak Mas tantangannya? Kalau tantangannya saya terus terang ya sejak
FM 2016 itu tantangannya adalah dari gamenya saya nggak tahu karena kan keuangannya mirip seperti di dunia nyata ya. Jadi tim lawan tuh kesulitan beli pemain asing. Jadinya kan nggak realistis. Masa Liga Indonesia nggak ada pemain asing ya? Itu sih mungkin kesalahan dari apa namanya developer game itu sudah saya laporkan juga berkali-kali. Bahkan saya udah beremail ke yang bagian itu juga. Cuman memang lagi-lagi FM itu realistisnya mirip kayak yang di Liga Inggris. Jadi sebagai kayak semacam apa namanya buat apa benchmarknya lah. Sehingga Liga Indonesia itu dikatakan keuangannya jelek dan sebagainya. Sehingga harusnya realistisnya nggak bisa beli pemain asing, tapi kan kita kan banyak kasus ya, kayak kemarin Kalteng aja kan pemainnya nggak digaji dan sebagainya. Karena memang secara aslinya kan Indonesia memang, kan aslinya mungkin kalau dihitung dari perusahaannya, perusahaan klubnya mungkin memang tidak mampu. Memang tidak kan mampu. Di Indonesia kan ada mungkin uang-uangnya owner yang mungkin akhirnya ada subsidi dari owner gitu ya Mas. Banyak kan masih subsidi dari owner. Jadi memang diambil seperti itu masih dari FM-nya. Nah, tadi Mas juga yang menarik adalah Mas sudah melapor ke FM. Nah, berarti seberapa dekat Mas dengan saya kebetulan FM gitu, dulu Mas? Kan sebelum punya channel YouTube Manager Virtual, saya punya blog namanya blognya Football Manager. Jadi waktu itu saya pernah jadi blog resminya dari Sport Interaktif. Jadi saya selama 3 tahun beruntun itu dapat FM gratis di email langsung dari mereka. Bahkan dapatnya itu lebih dari 1, ada 5. Jadi nanti sisanya itu saya dibagi-bagikan dengan teman-teman yang lain, baik secara ikut kuis atau gimana. Jadi dulu pernah sampai sedekat itu. Terus juga dulu ada grup Facebooknya yang isinya tuh orang-orang yang fanset gitu. Situ sih. Kalau hal tergila apa nih Mas yang Mas DFM, hal tergila apa yang Mas lakukan? Misalnya maksimal berapa tahun Mas main FM, atau mungkin dalam semalam atau 2 malam Mas habisin berapa musim mungkin? Saya dulu pernah Mas, wah ternyata cepat banget. Semusim tuh bisa cuma 3 malam, 2 malam gitu. Saya semusim pernah sehari. Pernah sehari. Zaman saya 2017 waktu itu saya puasa nggak tuh? Oh iya, kalau lagi bulan puasa lebih gila lagi dulu. 2017 saya belum nikah, dulu masih baru lulus S2, saya pengen nganggur dulu. Itu saya isi dengan main FM. Itu benar-benar sehari, bener bisa semusim. Udah langsung sehari semusim, ya tanpa load save ya. Jadi maksudnya biar enak, cepet dan sebagainya. Taktik kalah bodo amat, udah yang penting lanjut terus. Maksimal tahun berapa Mas? Maksimal tahun berapa Mas yang paling saya yang sekarang itu aja kan di FM kalau nggak salah sekarang udah masuk 2037 kan. Saya udah 14 tahun ngelatih Mini Road ini. Di dunia FM, hal apa yang terjadi di 2037 Mas? Ntar ini kita rekam, kita pengen dengerin lagi nih 2037. Ya, yang pasti City masih mendominasi ya terus Real Madrid juga masih mendominasi, tapi juara Liga Champions-nya kayak tukeran-tukeran gitu sih. City Madrid. Jadi Madrid, City enggak ini Leipzig yang kemudian jadi penguasa Jerman sih. Leipzig nggak terkalahkan, tiba-tiba Bayern seperti ngilang. Tapi itu emang udah diprediksi Mas ya, kan sekarang juga Bayern Munchen kan juga mulai Leipzig udah mulai bisa naik lagi gitu ya. Kayak gitu. Spanyol masih Madrid, Inggris City, Italia prediksinya Inter masih Inter prediksinya. Indonesia Mas apakah diprediksi masuk ke dunia? Yang menarik itu Bolonya tiba-tiba jadi tim kaya banget. Jadi pemain-pemainnya bagus-bagus timnas Italia gitu. Kita lihat nanti ya Bologna. Untuk Indonesia Mas apakah diprediksi oleh FM masuk ke dunia Mas? Indonesia kalau di FM sering, apalagi kalau misalnya kita pakai dalam tanda kutip patch pemain naturalisasi ya, itu gampang banget untuk masuk Piala Dunia. Berarti kita lihat nanti ya di kualifikasinya ini apakah bisa menembus. Ya kalau kita Piala Dunia realistis saja sih, kayaknya untuk sekarang mungkin paling kita doakan saja, tapi kayaknya agak susah sih kalau ngeliat Piala Asia kemarin. Kayaknya kita masih jauh banget. Bahkan kemarin ada yang bilang Mas di Twitter gitu ya, ada yang bilang di saat partai penentuan Piala Dunia, kita ketemu Thailand dan kalah dengan Thailand. Jadi emang terakhir Thailand kita. Ya kan ada meme lucu yang Evan Dimas semua bisa dikalahkan kecuali karena kita Argentina cuma bisa kita imbangi 2-0 lah Argentina. Tapi saat kita ngelawan Thailand susah banget kita berkembang. Memang karena mungkin tekanannya beda ya. Mas kalau misalnya ini juga ada nggak Mas tertarik ngambil lisensi kepelatihan? Ya dulu sebenarnya ada ketertarikan gitu, apalagi kan kebetulan saya dulu waktu masih aktif di supporter Persikat Depok waktu itu, jadi saya kenal tuh beberapa orang-orang PSSI di Depok gitu. Jadi waktu itu saya juga tempat ditawarin untuk lisensi D kalau nggak salah itu 2,5 juta waktu itu kalau nggak salah. Memang tahun itu kan
eranya apa namanya Edi Rahmayadi waktu itu kalau nggak salah memang lagi Iya, banyak gencar untuk nyari-nyari pelatih. Jadi harganya benar-benar murah. Biasanya karena harganya normalnya itu bisa sampai 5-6 juta, tapi waktu itu saya ditawarin. Cuman karena ya 2017 kalau nggak salah lagi ya jadi saya nggak ngambil. Lagi. Memang sih untuk kemudian aktualisasi diri menurut saya memang ya pengen sih ada apa kesana minimal kalaupun nggak jadi pelatih pemahaman taktik bola lebih paham dan sebagainya. Gitu. Karena banyak yang bilang juga Mas ya, maksudnya orang sama orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang sering ngomongin bola lah segala macam, banyak yang bilang lu main FM aja dulu, lu main 2 musim lu bisa juara apa enggak gitu kan Mas. Ternyata memang FM tuh bisa jadi miniaturnya kehidupan nyata. Iya. Mas kan kalau kita ngeliat di YouTube-nya Mas kan banyak nih Mas challenge-challenge ya Mas ya. Mas punya challenge apa ya sih Mas yang bisa kita ikutin nih gitu? Oh, paling cuma itu aja kalau yang sekarang tuh Big Brother Challenge. Kalau dulu tuh saya pernah challenge-nya pakai timnas San Marino. Aduh, itu yang golinnya kan setahun cuma 2 kali gitu. Dia ngegolinnya berapa tahun ya? 10 tahun baru ngegolin lagi kan kalau nggak salah. Pokoknya pas ngelawan apa itu saya lupa. Iya. Ngelawan. Terus kalah lagi kan? Kalahnya jauh banget bisa. Bahkan pernah kan dibantai sama Jerman 7-1, terus sama Inggris berapa gitu. Memang, tapi jadi di situ ada tim di Italia namanya Victor San Marino. Itu jadi satu-satunya tim profesional dari San Marino dan bahkan mainnya di Serie D. Jadi dari itu kemudian saya bawa kemudian untuk bisa berkompetisi di Serie A. Ya, kemudian kalau di situ udah bawa ke Serie A itu kan nanti banyak tuh pemain-pemain region yang kemudian akan jadi pemain bagus tergantung dengan training facility dan youth facility-nya kan. Nah, dari situ kemudian pemain-pemain saya lah yang akan kemudian memperkuat timnas San Marino. Achievement terbesarnya adalah bukan jadi juara Liga Champions apa enggak, tapi masuk ke Piala Eropa. Kan bayangkan peringkat 207 dunia. Masuk Liga. Itu mainnya lu itu. Tapi Mas pada sabar Mas, Mas orang yang sabar ya. Saya pakai saya tim terlemah saya main FM apa ya? Saya pakai Tottenham Hotspur saya udah nyerah Mas maksudnya. Karena mungkin saya mainnya udah lama, itu aja sih. Kawan-kawan saya sudah tidak main itu. Jadi teman-teman saya sekarang saya bilang generasi baru, orang-orang yang sama sekali sebelumnya nggak kenal, cuman kenal gara-gara dia follower saya di di YouTube, kemudian kita bikin Discord, kemudian kita bikin IDFM dan sebagainya, banyak dapat teman dari situ yang kemudian dia pernah bilang, saya kirain saya doang yang main FM gitu, sampai ada bilang gitu karena memang nggak terlalu. Iya benar. Karena nggak terlalu itu ya. Nah terus kalau ngomongin FM juga, Mas kan tadi kita ngomong punya komunitas nih Mas yang punya dari tim e-sport gitu, mungkin bisa dijelasin lagi Mas, ya, apakah kita bisa ikutan nih? Oh iya, sangat diperbolehkan. Jadi saya kebetulan kan admin dari akun IDFM di Twitter yang followersnya cukup banyak. Terus di situ kemudian pas ngumpul-ngumpul timbullah, kenapa kita nggak bikin semacam kompetisi? Jadi waktu itu kompetisinya cuma kayak main live online aja setiap malam Jumat. Nah kita bahkan kompetisinya kita namain Piala Ciki karena maksudnya ya buat have fun aja, tapi ternyata teman-teman di Discord itu pada serius. Akhirnya Piala Ciki itu berubah jadi turnamen, jadi FMPL. Nah, turnamen itu kemudian kita registrasikan di FM Draft Ranking dunia. Jadi kalau kita menang di kompetisi tersebut dan sebagainya itu dapat poin. Dan bahkan dari situ banyak munculin pemain-pemain jago dari Indonesia yang sering muncul di 10 besar, bahkan pernah ada yang juara sebagai pemain FM dengan ranking tertinggi di dunia. Ya tadi salah satunya Mas Rahmat itu. Jadi kalau mau gabung berarti di musim berikutnya Mas ya? Ya, musim berikut. Sekarang lagi musim masuk transfer. Uniknya pas musim transfer ini kan kita kan di Discord dan sebagainya. Kalau ada yang mau nego pemain itu kayak di dunia nyata gitu loh. Mau berapa gitu loh. Ya, kayak gitu. Bahkan kemarin itu banyak yang diincer pemainnya. Salah satunya ya pasti Haaland ya. Harganya bener-bener gila-gilaan. Itu luar biasa. Kalau udah dapet Haaland tuh kayak nge-cheat lah dalam tanda kutip. Tapi lagi-lagi FM itu permainan taktik bukan permainan pemain ya. Jadi semua itu tergantung taktik. Kalau punya Haaland tapi nggak punya taktik yang jitu dan sebagainya ya dia mungkin tidak bisa terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mas, banyak yang mungkin pengen kayak misalnya pengen main FM tapi mungkin suntuk gitu Mas mungkin yang biasanya kalau udah kecil main FIFA kan pasti kan gue pengen tuh main aja gitu kan suntuk. Nah Mas punya ini nggak Mas punya saran nggak atau mungkin Mas gimana sih caranya biar mereka itu nggak suntuk main FM atau mungkin ada fitur apa gitu Mas? Mungkin kalau saya biar saya nggak suntuk, saya suntuk saya mulai searching pemain baru gitu. Buat di musim berikutnya saya beli macem-macem gitu. sih. Kalau dari Mas mungkin yang membuat Mas 2009, 10, 19
Apa? Nyaris berapa tahun berarti ya? 12 tahun ini, 20 tahun lebih, apa nih Mas yang bisa membuat Mas konsisten main FM gitu? Oke, kalau main FM itu enaknya bisa disambi. Jadi kalau lagi match kadang saya ngerjain sesuatu yang lain gitu loh. Misalnya saya kan sebagai dosen, saya bisa bikin PPT sambil main FM nggak masalah kalau menurut saya. Terus juga selain itu saya sekarang kan udah punya anak ya, jadi ya bisa sambil ngomong anak. Jadi kan kalau main FIFA, main PES itu kan nggak bisa kita sambil ngomong anak kan kayak gitu. Terus kemudian juga saya tuh selalu menunggu masa-masa bursa transfer karena itu sangat menyenangkan. Dan bahkan mungkin kebanyakan game saya ya itu ya di bursa transfer itu nyari pemain dan sebagainya sampai kusut dan ada instant result. Nah, instant result itu jadi kalau kita mau main bisa skip. Tapi Bisa skip. skornya ya ada tergantung aja gitu ya. Jadi kita bisa skip dengan pakai skin tertentu kayak gitu. Jadi itu sih kadang kalau lagi kayaknya kita menang deh, skip aja gitu. Jadi kalau kayaknya ini susah nih. Misal kalau tiba-tiba kita pengen berangkat kerja gitu ya, atau jamnya udah nanggung, itu bisa skip. Gitu ya. Sekarang pas lagi pertandingan hebatnya bisa kita langsung skip juga. Jadi misalnya kita lagi udah mau berangkat nih atau udah mau ini, atau misalnya mahasiswa manggil Pak udah masuk ke kelas, yaudah langsung bisa saya skip gitu loh. Jadi enaknya di situ. Jadi itu sih mungkin kelebihan yang tidak dimiliki game lain. Kalau kita main game mobile misalkan harus gini kan. Iya. Sebagai dosen pernah main FM di kantor, Mas? Wah, sering. Di kampus gimana, Mas? Bisa cerita ini? Di kampus biasanya di ruang dosen sih. Malah ada yang bilang lagi nginput apa, disangka karena kan mirip kayak Excel karena ya. Banyak teman saya Mas. Teman saya banyak yang kayak yang buka laptop ya. Gini-gini aja. Aplikasi apaan tuh? Kerjaan nih gitu. Jadi jangan kerjaan ya, karena bener. memang tampilannya mirip kayak kerjaan website gitu kan. UI-nya memang arahnya ke situ dan ada grafik-grafiknya kan kalau di keuangan itu. Disangkanya lagi ngitung ya. Kadang bilang kalau yang lain lagi ngoding. Enggak. Soalnya apalagi yang di search player Mas ya. Search player itu kan foto-fotonya itu kan ini apaan nih kayak tim riset gitu. Terus gimana Mas kalau misalnya ngeliat reaksi yang ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen bingung Mas. Iya. Paling beberapa paling mereka juga ada yang sebenarnya ternyata pernah main tapi dulu dan dia bilang boring gitu dan sebagainya. Jadi kalau reaksi sih banyak kan itu tadi disangkanya aplikasi yang lain, aplikasi keuangan sering banget. Mungkin dibilang trading atau saham Iya, itu juga bener itu. Ada juga yang pernah bilang gitu. Woi, lagi main kripto gitu. Mas, kalau misalnya ini pengen tahu juga dalam Mas main FM apa nih Mas mungkin paling mentoknya Mas punya ambisi nggak Mas di setiap klub itu? Oke, gue akan berhenti atau akan pindah klub kalau misalnya gue ini gitu Mas? Enggak, saya berhenti ketika FM seri baru mulai muncul lagi. Oke. Seri berapa yang paling mengasihkan menurut Mas? 2017 itu waktu itu San Marino saya latih bener-bener bisa masuk Piala Eropa dan masuk kalau nggak salah perempat final. Tapi setelah itu kalah ketemu sama Inggris. Jadi saya kesel banget sama Inggris sebenarnya. Ke bawah sampai sekarang. Pertanyaan terakhir Mas di part yang kita ini formasi paling ideal main FM. Tapi jangan Mas bocorin karena mungkin itu rahasia Mas. Tapi yang kalau kita paling amannya, ya minimal kita kalau kalah kita nggak kalah-kalah banget deh. Berapa formasi berapa? Kalau saya terus terang memang lebih suka 4-4-2, tapi kalau udah pusing, udah kayak kalah mulu gegen pressing 4-2-3-1. Udah paling itu. Kalau itu sih biasanya minimal setidaknya walaupun kalah tapi penguasaan bola gitu. Oke. Terima kasih Mas Hendy ya di podcast kita kali ini. Gimana? Salaman aja. Jadi semoga juga FM makin berkembang Mas ya. Jadi Mas Hendy juga bisa menyuarakan terus dari FM dari Indonesia ke FM. Apalagi nih Mas, mungkin Mas yang terakhir, Mas pengen membawa perubahan apa nih buat FM Indonesia? Kalau misalnya Mas ketemu sama orang FM nih, pengen ngomong apa sih Mas? Buat intinya FM dan sepak bola Indonesia gitu. Biar teman-teman tetap komitmen main FM, gabung di Twitter IDFM, terus di Discord kita nanti ada linknya di situ. Jadi biar saling share suka dukanya. Bahkan di itu juga kadang lagi nggak punya kerjaan nge-share job banyak kayak gitu. Jadi memang kebanyakan juga banyak yang sudah profesional, jadi ya main mungkin bareng sama saya di 2009, sekarang kan mungkin sudah bekerja, sudah settle dalam kondisi yang aman gitu loh. Jadi mereka ya udah sini kerja sama saya, beberapa proyek kebetulan dapat kerjaan deh dari teman FM justru kayak gitu sih. Jadi banyak persaudaraan aja sih dari situ. Jadi kalau buat teman-teman yang ngaku cita bola tapi masih takut main FM, ya berarti harus dicoba lagi Mas ya. Coba lagi.
Seru main klub apa Mas? Klub yang menurut Mas, ntar Mas next-nya mau coba klub apa lagi Mas? Mungkin musim depan saya mau ngelatih PS bijak mungkin Mas? Mau nyoba-nyoba? Boleh. Ya. Ada mungkin seperti itu Mas ya. Jadi next-nya juga mungkin kita bisa kolaborasi terus. Nantinya juga kalau teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya tentang tutorial bisa langsung DM ke IDFM Mas ya, siap. atau ke YouTube-nya Mas. Mungkin Manajer virtual ya. Terima kasih Mas ya. Selamat sore.